Kertanegara disebutkan telah menguasai seluruh Jawa, Sunda, dan Madura. Ia mengirim ekspedisi militer ke Malayu, menguasai Pahang di Semenanjung Malayu, juga menaklukkan Bali. Berita tentang kekuatan Singosari membuat cemas Kubilai Khan, sang penakluk orang-orang barbar di keempat penjuru dunia, mengirimkan para perwira ke berbagai negara di seberang lautan. Jawa adalah satu-satunya negara yang harus diserang dengan sebuah angkatan perang besar untuk menaklukkannya. Utusan Mongol yang datang pada 1289 Masehi dengan tujuan meminta sang raja mengakui kekuasaannya, namun keinginan Kubilai Khan tak dikabulkan. Mukanya dirusak dan telinganya dipotong oleh Kertanegara, Raja Singosari. Akibatnya Kubilai Khan murka. Ia mengirim angkatan perang Mongol yang dipimpin oleh Sibi, Ikemese, dan Gausing, dua nama pertama orang Mongol, yang ketiga Tionghoa. Dari sinilah terjadi dua kali peperangan besar yang membuat pasukan Mongol menelan kekalahan di tanah Jawa, yang hingga kini terus dikenang oleh bangsa Mongol, dinasti Yuan. Kertanegara atau dikenal dengan Sri Maharaja Kertanegara merupakan raja terakhir yang memerintah kerajaan Singosari. Ia dipandang sebagai penguasa Jawa pertama yang punya keinginan besar untuk menyatukan Nusantara. Kertanegara adalah putra Wisnuwardana, Raja Singosari tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Ibunya yakni Waninghyun yang bergelar Jayawardani. Waninghyun adalah putri dari Mahisa Wungaterleng, putra sulung Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari dari Ken Dedes. Kepemimpinannya diakui sampai Mongol. Bahkan kemasyhuran Kertanegara ini memancing pasukan Mongol, yaitu Kubilai Khan, untuk mengirim utusan ke Singosari. Tujuannya meminta sang raja untuk mengakui kekuasaannya. Namun keinginan Kubilai Khan tak begitu saja dikabulkan. Raja Kertanegara yang sadar akan keagungannya dan kekuasaannya tidak sudi menyerah. Kitab Negara Kertagama menuliskan, Kertanegara disebutkan telah menguasai seluruh Jawa, Sunda, dan juga Madura. Ia mengirim ekspedisi militer ke Malayu, menguasai Pahang di Semenanjung Melayu, juga menaklukkan Bali dan memboyong rajanya sebagai tawanan pada 1284 Masehi. Dia juga menguasai Gurun, pulau di wilayah timur Nusantara, dan Bakulapura atau Tanjung Pura di barat daya Kalimantan. Utusan Mongol terakhir datang pada 1289, namun mukanya dirusak dan telinganya dipotong oleh Kertanegara. Akibatnya Kubilai Khan murka. Ia mengirim angkatan perang ke Mongol berlayar menuju Jawa pada 1292 Masehi. Mereka dipimpin oleh Sibi, Ikemese, dan Guasing, dua nama pertama orang Mongol, yang ketiga Tionghoa. Dalam catatan dinasti Yuan dituliskan, ketika Kaisar Sizu Kubilai Khan menaklukkan orang-orang barbar di keempat penjuru dunia dan mengirimkan para perwira ke berbagai negara di seberang lautan, Jawa adalah satu-satunya negara yang harus diserang dengan sebuah angkatan perang. Dari berita Cina, tentara Mongol sampai ke Majapahit pada 1 Maret 1293 Masehi. Sebelumnya mereka mendarat di Tuban, mendirikan perkemahan di tepi Sungai Brantas. Namun peta perpolitikan di tanah Jawa telah berubah. Raja Kertanegara telah tewas dibunuh oleh Raja Jakatwang dari Kediri. Hal tersebut tidak diketahui oleh Jenderal Ikemese. Kedatangan pasukan Mongol diketahui oleh Raden Wijaya yang telah bermukim di kawasan hutan Tarik dekat Muara Kali Brantas.
Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara. Ia menikah dengan 4 orang putri Kertanegara, yaitu Tribuananeswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Tribuananeswari dipilih sebagai permaisuri, sedangkan yang lainnya sebagai istri selir. Sedangkan dalam kitab Pararaton disebutkan bahwa Raden Wijaya hanya menikahi 2 putri Kertanegara saja. Selain itu, Raden Wijaya juga memperistri seorang putri kerajaan Dharmasraya dari Sumatera bernama Darapetak. Putri ini dibawa dari ekspedisi Pemalayu oleh kerajaan Singosari di Tanah Melayu pada 1275 hingga 1286 Masehi. Kedatangan pasukan Mongol disambut oleh Raden Wijaya dengan sukacita, akan dimanfaatkan untuk membalas dendam kepada Raja Jayakatwang yang telah menghancurkan kerajaan Singosari dan membunuh Raja Kertanegara. Raden Wijaya dengan didampingi oleh Arya Wiraraja, penguasa Sumenep, menemui Jenderal Ikemese. Mereka meyakinkan Jenderal Ikemese akan ikut berperang. Raden Wijaya menawarkan bantuan dengan iming-iming harta rampasan perang dan putri-putri Jawa yang cantik. Bergabunglah 2 kekuatan besar, yaitu pasukan Tartar di bawah pimpinan Jenderal Ikemese dan pasukan Raden Wijaya menyerang kerajaan Kediri. Pada 20 Maret 1293, tentara gabungan Raden Wijaya dan Mongol mengepung Jayakatwang. Mereka kocar-kacir dan terjun ke Sungai Brantas. Lebih dari 5.000 pasukan mati terbunuh. Jayakatwang mundur ke istana bersama pengikutnya, namun dia berhasil dikepung. Sorenya Jayakatwang menyerah. Setelah kekalahan Kediri, Jenderal Shipi meminta janji putri-putri Jawa tersebut. Namun dengan kecerdikan Adipati Arya Wiraraja, utusan Mongol di bawah pimpinan Jenderal Kausing diminta menjemput para putri tersebut di desa Majapahit tanpa membawa senjata. Hal tersebut dikarenakan permohonan para putri yang dijanjikan yang masih trauma dengan senjata dan peperangan yang sering kali terjadi. Raden Wijaya meminta izin pulang ke Majapahit. Dia beralasan ingin menyiapkan upeti bagi kaisar. Dia pulang dengan dikawal 2 perwira dan 200 prajurit. Kemudian dia adakan pesta besar-besaran untuk merayakan kemenangan mereka yang disambut dengan antusias oleh seluruh bala tentara dari Mongol. Arak disajikan dalam jumlah besar. Seluruh pasukan Mongol berpesta pora. Setelah seluruh pasukan Mongol larut dalam suasana kemenangan, tiba-tiba pasukan Raden Wijaya menyerang prajurit Mongol yang berkemah di Daha dan Canggu. Serangan pasukan Raden Wijaya yang mendadak tidak diperhitungkan oleh tentara Mongol. Tentara Mongol kalang kabut dihantam oleh pasukan Raden Wijaya. Mereka yang selamat berlari menuju ke kapal mereka di Muara Kalibrantas. Hal ini diikuti oleh pengusiran pasukan Mongol Tartar baik di pelabuhan Ujung Galuh Surabaya maupun di Kediri oleh pasukan Madura dan Laskar Majapahit. Peristiwa kekalahan pasukan Mongol di tanah Jawa terus dikenang oleh dinasti Yuan. Tercatat dalam arsip dinasti Yuan, termasuk dalam catatan Marco Polo, Mongol kehilangan 3.000 prajurit. Panglimanya Shibi dan Ikemese dihukum. Mereka gagal menunaikan tugas, sisanya kembali ke Tiongkok pada 24 April 1293 Masehi. 2 tahun setelah Kertanegara dihabisi Jayakatwang, Kubilai Khan wafat pada 18 Februari 1294. Pasukan Mongol pulang dengan membawa lebih dari 100 tawanan, peta, daftar penduduk, surat bertulis dari Bali, dan barang lainnya yang bernilai sekira 500.000 tael perak. Beberapa bulan kemudian, setelah suasana kondusif, Raden Wijaya mendirikan kerajaan baru di kawasan hutan tarik dengan nama Kerajaan Majapahit pada tanggal 15 Kartika 1215 Saka atau 10 November 1293 Masehi, bergelar Prabu Rajasa Jayawardhana.